kenapa ini menggugat UGM terkait dengan ijazah Jokowi? Begini, selamat malam semuanya. Saya melihat di media sosial, di televisi, ini terjadi kegaduhan antara pendukung dan bukan pendukung. Jadi kalau saya sih tidak berpihak kemana-mana, cuma saya melihat efeknya daripada kegaduhan ini terjadi penurunan nilai rupiah terhadap nilai dolar Amerika. Sampai ke situ, Pak Komarudin, yang Anda lihat? Ya. Efeknya sampai ke situ, ke penurunan dolar? Iya, saya melihat ke situ. Iya. Ini kan sudah terjadi kira-kira 2 tahun ini polemik ini. 2 tahun yang lalu itu nilai dolar itu masih 15.500. Sampai gugatan ini saya tulis itu sudah 16.700-an sekian. Nah, sementara kalau kita melihat utang Indonesia yang akan dibayar akhir tahun ini adalah saya baca itu 800,33 triliun. Oke, Pak Komarudin. Jadi intinya adalah Anda menggugat UGM ini karena sudah resah terkait dengan polemik ijazah Jokowi ini yang kemudian berdampak pada nilai tukar rupiah begitu yang Anda rasakan begitu. Betul sekali, karena ini dampaknya sangat luar biasa ini. Oke, ya. Pak Komarudin, lalu apa sih pokok gugatan terhadap UGM? Kan sekarang ini kan banyak ya dari pihak-pihak yang kemudian memperkarakan kasus tudingan ijazah Jokowi ini tidak hanya di Solo, ada di Jakarta juga, ada di Polres Jakarta Selatan bahkan. Ya, jadi gugatan kita itu karena adanya kegaduhan, makanya kita gugat UGM supaya dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh masyarakat. Karena ini kelihatannya ada keterus-terangan. Jadi saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 4 ayat 4. Ya, di mana saya melihat ada sekelompok masyarakat yang ke UGM tapi katanya tidak diperlihatkan dokumen-dokumen yang ada. Andai kata diperlihatkan kan selesai masalah. Jadi seakan-akan ada tidak dibuka secara terang benderang. Oke. Ya mestinya dibuka dibuka seterang lebih terang daripada cahaya supaya tidak ada lagi curiga mencurigai. Artinya di sini pihak UGM diminta untuk memberikan yang sebenarnya begitu ya ijazahnya. Betul sekali Mbak. Oke. Ya. Saya mau nanya dulu ke Bang Freddy sebagai wakil ketua umum pro Jokowi begitu. Bang Freddy, kalau yang Anda lihat ada tuduhan di sana sini, ada di Solo, di Jakarta, bahkan sekarang UGM-nya digugat juga dari pihak penggugat Bang Komarudin. Sebenarnya yang Anda lihat di sini ini semakin menjadi bola liar nggak sih kasus tudingan ijazah Jokowi ini? Saya nggak tahu bahasa tepatnya ini apa kalau udah begini. Karena udah sampai di Makassar menggugat, apalagi saya dengar tadi dengan segala hormat dari Pak Komarudin ini, dalil yang disampaikannya dihubungkan dengan rupiah. Ya saya juga bingung, mau menjawab ini. Kenapa bingungnya Bang? Ya saya nggak tahu ini hubungannya dengan rupiah apa, tapi apapun itu ya. Terserah siapa saja warga negara bisa melakukan perbuatan hukum ya, termasuk melakukan gugatan kepada Pak Jokowi, kepada UGM. Tetapi hukum kita juga mengatur dasar-dasarnya ya. Beliau ini advokat, beliau juga tahu kalau perdata itu 1365 ya. Yang merasa dirugikan boleh menggugat, silakan. Yang merasa dirugikan silakan, dalilnya buktikan dalilnya ya, prinsipnya. Tetapi ada juga putusan Mahkamah Agung atau jurisprudensi mengatakan bahwa ya pihak yang dirugikan langsunglah yang berhak melakukan gugatan perdata ya. Saya nggak tahu apa dalam hal ini penggugat dasarnya maupun kerugian yang diderita oleh penggugat ini sehingga mengajukan gugatan. Yang
bisa memang atas nama publik, misalnya class action ataupun LBH bisa. Tetapi kalau gugatan pribadi ya, gugatan perdata itu memang harus biasanya yang mengalami kerugian langsung. Jadi saya jujur belum paham apa kepentingan hukum, apa legal standing beliau ini di dalam mengajukan gugatan perdata di Makassar. Untuk yang lain pidana misalnya yang di Jakarta ya di Solo atau perdata di Solo, yang perdata di Solo juga prinsipnya sama ya, silakan, tetapi kembali lagi harus mempunyai Jadi alasannya nggak kuat nih. Kalau saya melihat sepintas, jujur saya belum melihat secara langsung materi gugatan ini, fundamentalnya, dasarnya saya belum melihat. Tetapi kalau dari yang disampaikan beliau ini, itu saya lihat pertama legal standing beliau tidak ada. Yang kedua, beliau tidak mengalami kerugian secara langsung. Jadi kemudian yang ketiga, dasarnya itu dihubungkan langsung dengan apa tadi itu rupiah. Saya belum sampai sekarang belum mendengar dari pengamat manapun hubungan rupiah dengan ijazah Jokowi ini. Jadi menurut saya gugatan ini dengan segala hormat ya mungkin tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan perdata di Makassar. Bang Freddy, Bang Komarudin, ada yang ingin dikoreksi atau ingin disampaikan tadi soal katanya gugatannya ini dasarnya nggak jelas? Ya saya kira nanti kita buktikan di pengadilan. Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, ya seperti itu. Nah, jika dia tidak UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara mengalami kerugian material, makanya kita tuntut 69 triliun kepada UGM. Oh, ada gugatan seperti itu. Oke, untuk kemudian secara material juga senilai berapa tadi, Pak? 69 triliun lebih. 61 triliun rupiah lebih atas dasar? Itu tadi karena kegaduhan ini sehingga terjadi nilai rupiah turun. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dihentikan, ini bisa sampai 20.000 rupiah per dolar, Mbak. Oke, saya tanyakan. Ini sangat bahaya. Tanyakan hal ini kepada Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, sebenarnya tadi dasar-dasar yang diutarakan dari Pak Komardin sebagai penggugat ini cukup kuat nggak sih untuk menggugat UGM nih terkait tudingan ijazah palsu untuk membuktikan atau tudingan ijazah Jokowi maksudnya? Masih di mute, Prof? Tindakan Pak Rama ini suatu kepedulian pada kondisi masyarakat sekarang ini. Kalau kita lihat suatu konteks hukum ya tadi seperti Mas Freddy tadi, karena kalau kita apa itu PMH, saya mungkin belum lihat gugatannya ya. PMH itu perbuatan melawan hukum. Apa itu perbuatan melawan hukum? Adalah tindakan yang merugikan, yang mewajibkan orang yang merugikan tadi untuk membayar sejumlah dari akibat yang diperbuat tadi. Nah, itu konteksnya. Jadi ada suatu perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan. Saya tidak tahu tentang Pak Rama tadi. Nah, ini nanti ranah pengadilan, apakah itu DNO, apakah legal standingnya, itu saya kira itu ranah pengadilan. Saya tidak mau ke sana. Nanti hakim yang akan menilai nanti dari seperti Mas Freddy tadi. Tapi yang menarik di sini Mbak Freddy, Mbak Audi, karena perkara ini sebetulnya kalau kita lihat suatu konteks hukum, mungkin jalur perdata lebih bagus dulu. Entah siapapun yang mengajukan, terutama pihak yang dirugikan. Karena di sini akan melihat sebetulnya kalau kita lihat suatu dalam istilah hukum itu mungkin kita meminjam istilah prejudicial guessing. Dipastikan. Makanya kalau nanti di Solo bapak-bapak pejabat rektorat di UGM bisa menjelaskan tentang ijazahnya, bagaimana keluarnya ijazahnya, bagaimana rektor satu bisa menjelaskan, bagaimana biro akademik bisa menjelaskan. Termasuk juga dengan dosen pembimbing Pak Jokowi kala itu ya? Termasuk, ya. Bukan dosen akademik ya, bukan dosen pembimbing kan gitu loh. Bisa menjelaskan, itu akan terlihat nanti. Dilihat lagi juga diminta keaslian daripada ijazahnya, mungkin ini betul, seandainya seperti itu loh ya. Berarti perkara tidak berlarut-larut.
Ini kan yang dilakukan, sehingga dampak dari putusan perdata ini akan menjadikan dasar perkara pidana.